Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu dengan judul Pengaruh Pembelajaran Online bagi Mahasiswa. Di sini kami mempresentasikannya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan memaparkan hasil data yang kami dapatkan dan data itu kita olah dan mendapatkan kesimpulan apa yang sudah kita dapatkan data tersebut. Next. Sebelum ada beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Fikri Maulana Setioan, yang kedua ada Reza Aditya Saputra, tiga ada saya sendiri Muhammad Rizky Ararifai. Alasan memilih judulnya dikarenakan pembelajaran online telah menjadi topik yang sangat relevan dalam beberapa tahun akhir ini, terutama sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Banyak perguruan tinggi dan universitas di seluruh dunia beralih ke pembelajaran online sebagai respon terhadap pembatasan sosial dan penutupan kampus. Oleh karena itu, mengeksplorasi pengaruh pembelajaran online bagi mahasiswa menjadi penting dalam konteks pendidikan saat ini. Ada identifikasi masalah, pembelajaran online dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung antara antara mahasiswa dengan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan dosen. Keterbatasan ini dapat mengurangi peluang untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan membangun hubungan interpersonal yang penting dalam proses pembelajaran. Di sini tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh pembelajaran online terhadap prestasi akademik, motivasi belajar, keterlibatan mahasiswa, pengalaman belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan perspektif mahasiswa terhadap pembelajaran online. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang dampak pembelajaran online terhadap mahasiswa serta faktor yang berperan dalam kesuksesan pembelajaran online. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran online bagi mahasiswa. Next, selanjutnya di sini ada format kuesioner yang kami gunakan. Di sini ada link kuesionernya dengan judul Survei Pengaruh Pembelajaran Online bagi Mahasiswa. Eh, Mengumpulkan data dari link kuesioner ini dengan cara menyebarkan ke teman-teman mahasiswa kami untuk mengisi kuesioner kami untuk memenuhi tugas akhir kami dan untuk mendapatkan data-data yang kami butuhkan dalam proses perhitungan nanti. Selanjutnya, pada uji validasi akan dijabarkan atau akan dijelaskan oleh saudara saya, Fikri Maulana Setiawan. Oke, izin masuk ya. Nah, di sini kita sampai pada tahap uji validasinya. Di sini kenapa kita melakukan uji validitas? Nah, dikarenakan di sini tuh uji validitas itu sendiri ialah proses dalam sebuah atau mata kuliah statistik untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah alat pengukur dapat mengukur variabel dengan akurat dan juga konsisten gitu. Nah, di sini itu terdapat 3 jenis validitas yang akan kita uji. Yang pertama ini ada validitas konten, di mana di sini tuh untuk memastikan isi yang diukur tuh seperti apa gitu.
Nah, yang kedua ini validitas kriteria. Di sini tuh untuk membandingkan dengan kriteria yang eksternal gitu, yang memenuhi syarat-syarat tertentu gitu. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga ini, yaitu validitas konstruksi, konstruks, eee, yang di mana di sini tuh untuk mengukur variabel yang kompleks. Jadi tuh, dari beberapa data yang kita dapat, yang sudah kita survei gitu melalui form kuesioner, kita didapatkan beberapa data ya. Nah, di sini tuh datanya itu kita pilah lagi atau kita filter lagi menjadi beberapa bagian, dan setelah kita pilah-pilah, setelah kita filter, di sini kita akan melakukan penggabungan data untuk menjadi variabel yang lebih kompleks atau menjadi data yang lebih kompleks. Nah, di sini itu, validitas juga, memastikan bahwa alat mengukur menghasilkan hasil yang valid dan dapat, diandalkan. Next. Nah, selanjutnya ini kita akan, pada tahap uji validitasnya. Nah, di sini tuh sebelumnya kita telah melakukan survei ya, terhadap beberapa mahasiswa. Di sini tuh kita mendapatkan 60 responden yang telah berhasil kita kumpulkan. Nah, untuk langkah yang pertama ini, langkah awal yang kita lakukan ialah menentukan rata-rata atau meannya gitu, dari kedua data responden. Nah, untuk datanya sendiri itu, bisa dilihat di sebelah, kiri ya, kiri sini, itu untuk data yang pertama, lalu, yang di atas ini itu untuk data yang kedua. Nah, untuk data yang pertama ini kita, menanyakan berapakah IP atau indeks, prestasi yang mahasiswa itu dapatkan ketika pembelajaran online ataupun daring gitu. Nah, di sini kita dapat, beberapa 60 responden, tapi yang kita tampilkan di sini hanya, beberapa saja karena tidak muat gitu di slide-nya. Untuk data yang kedua ini kita menanyakan, berapa IP atau indeks prestasi yang mahasiswa dapatkan, setelah pembelajaran offline ataupun luring. Sama di sini juga bisa dilihat hanya beberapa, tidak sampai 60 yang ditampilkan, tetapi, untuk pengujiannya kita memakai, 60 atau semua responden yang telah diberikan. Nah, untuk rumusnya sendiri ini ada jumlah data, dibagi banyaknya data. Nah, maka didapatkan, untuk data yang pertama ini setelah kita, hitung ya, untuk jumlah rata-ratanya didapatkan yaitu sekitar 3,656, dan untuk data yang kedua ini kita mendapatkan, jumlah rata-ratanya itu sekitar 3,721. Nah, dari hasil data yang tadi ini, kita dapat, menentukan nih selisih untuk responden datanya itu. Yang kita dapatkan dari hasil selisih responden datanya itu, sebesar 0,065. Oke, bisa dilanjut. Oke, untuk selanjutnya ini, eee, kita alihkan ke rekan saya, yaitu Reza Aditya Saputra, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih, Fikri. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung standar deviasi ya. Jadi, standar deviasi ini rumusnya seperti ini. Lalu di sini kita menghitung standar deviasi ini menggunakan bantuan Excel. Jadi kita dapatkan hasil standar deviasinya itu 0,181. Oke, next. Setelah kita mendapatkan standar deviasi, kita menghitung nih T-table-nya itu berapa. Di sini kita menggunakan paraf nyatanya itu 5%. Jadi kita bisa lihat di data table T-nya ini ada berapa. Jadi di sini kan kita memakai dua sisi ya, daring dan luring. Jadi kita menggunakan yang table yang ini 5%. Lalu untuk N-nya itu sama dengan kan N dikurangi 1 jadi 59. Jadi kita dapatkan nih
dari dua sisi paraf nyatanya 5%, lalu N-nya itu 59, jadi sama dengan kita dapat 2,001. Setelah kita dapatkan T-table-nya, kita lanjut ke T-hitungnya. Dengan rumus T-hitung sama dengan DSD per N kuadrat, N square. Jadi kita dapatkan hasilnya itu minus 2,7765. Next. Oke, jadi selain kita menghitung manual, kita juga menggunakan bantuan Excel, itu nama pluginnya data analysis. Jadi di situ kita bisa menghitung otomatis sebagai validasi apakah hitungan kita sudah benar. Jadi kita bisa lihat di sini T-stat-nya itu, atau bisa dibilang T-stat-nya itu atau T-hitungnya itu adalah benar 2,776. Lalu di T-critical total-nya atau dengan T-table-nya itu benar ya, jadi 2,001. Oke. Jadi hasil perhitungan manual dan perhitungan otomatisnya sama, tidak ada yang beda. Next. Oke. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, karena nilai T-hitungnya atau yang nilai 2,77 itu lebih besar dari nilai T-table-nya yang 2,001, maka H0-nya itu ditolak. Jadi ada perbedaan nilai IP yang didapatkan dengan taraf nyatanya itu 5%. Jadi ada perbedaan dari mahasiswa saat melakukan daring dan luring. Oke. Mungkin cukup dari saya. Mungkin saya balikan lagi ke Rizky, silakan. Ya, terima kasih Reza. Terima kasih atas perhatiannya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.